Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dalam rangkaian Tuhan kami berdiam diri, berkumpul bersama menjelang peringatan Hari Raya Pentakosta. Tuhan, kiranya Engkau boleh merahmati akan persekutuan kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh menyatukan doa-doa kami, tapi juga kami boleh belajar dari sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, saya Pendeta Stefanus Christian Haryono. Pekerjaan saya setiap harinya saya dosen di Fakultas Teologi UKDW di Yogyakarta. Saya mengampu untuk mata kuliah spiritualitas, liturgi, dan seksualitas. Itu ada 3 bidang studi yang saya ampu. Nah, secara kependetaan saya bukan pendeta GKI. Saya adalah pendeta dari Gereja Kristen Muria Indonesia. Saya dari GKMI. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat asal gereja saya mungkin bisa menebak saya ini orang mana. Saya adalah orang kelahiran dari Pecangaan Jepara. Ya, kalau Bapak Ibu pergi ke daerah Jepara, Kudus, Pati, maka di sana tidak ada GKI. Ya, karena GKI itu wilayah Solo, Semarang begitu ya. Nah, itu tentunya tidak bisa dilepaskan dari sejarah para sending dulu ketika melakukan pembagian wilayah ya. Di dalam sejarah gereja, maka wilayah sekitar Gunung Muria yang ada di perbatasan kota Kudus dan Pati itu adalah wilayah sending Mennonite. Maka di sana Bapak Ibu akan menjumpai gereja GKMI yang dulunya adalah gereja Tionghoa Kitokowe, Kuwe Muria atau Klasis Muria. Nah, sedangkan juga di sana juga ada gereja Jawa yang namanya GITJ, Gereja Injili di Tanah Jawa. Di sana juga tidak ada GKJ. Kalau Pak Ibu pergi ke Semarang, Jepara begitu ya. Semarang, Jogja, Solo banyak gereja-gereja GKJ. Nah, saya berasal dari gereja GKMI. Nah, saya senang dan terima kasih untuk Bapak Ibu Majelis yang boleh mengundang saya ke GKI Perniagaan. Ini untuk pertama kalinya saya. Karena selama ini kalau di Jakarta saya ke Samanhudi, Gunung Sahari, begitu ya, Citra, GKI Citra. Nah, saya akan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian sampai dengan hari Minggu, begitu untuk kebaktian yang pertama dan kebaktian yang kedua. Nah, saya tentunya tinggal di Jogja, dan karena saya dosen maka saya tidak memegang jemaat, tetapi ya pelayanan bisa ke gereja manapun ya yang mengundang saya. Lalu apa lagi? Oh ya, status. Saya pendeta yang menghayati kehidupan selibater. Jadi saya tidak menikah, saya selibat. Kakak saya seorang biarawati, ordonya CB Carolus Borromeus. Dia sudah jadi biarawati 30 tahun lebih. Nah, saya memang lahir dari keluarga yang oikumene, baik yang dari Kristen maupun Katolik. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mari kita bersama-sama pada malam hari ini, karena sebagaimana yang diminta oleh majelis gereja bahwa saya diminta untuk menyampaikan yaitu pengantar singkat tentang 10 hukum Tuhan. Lalu kemudian kita akan mencoba belajar tentang hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ketiga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba cermati di dalam kitab Keluaran, maka di sana kita menjumpai setidaknya tentang hukum Tuhan itu. Dan kalau kita coba cermati, ini beberapa hukum yang tentunya dalam topik bahasan kita ya pada malam hari ini, yaitu terkait dengan hukum Allah yang pertama sampai dengan yang ketiga. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Lalu kemudian jangan membuat bagimu patung. Dan yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perlu mencoba untuk melihat kembali ya,
bahwa ingat bahwa 10 hukum Tuhan ini itu diberikan di Gunung Sinai. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa Gunung Sinai ini juga seringkali disebut sebagai Gunung Horeb. Jadi kalau kita melihat dalam kisah di Raja-Raja, ketika Nabi Elia, dia stres, dia depresi, lalu dia mencoba mencari Tuhan di sana. Nah, dikatakan di sini Gunung Horeb. Nah, itu adalah sebetulnya Gunung Sinai. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya Gunung Sinai dalam kehidupan umat Israel bukan hanya sekedar gunung. Tetapi Gunung Sinai itu adalah gunung yang memiliki makna tentang kelahiran dan kehidupan umat Israel. Ya, jadi kalau kita melihat tentang lokasinya yaitu Gunung Sinai, mari kita ada dalam pemikiran kita, ini bukan hanya sekedar gunung. Tetapi ini memiliki makna tersendiri. Saya berasal dari Jogja. Kami orang Jogja berbeda dengan orang Jawa Tengah. Sekalipun Gunung Merapi ada di antara Yogyakarta dan Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah, misalnya daerah Boyolali, memandang Gunung Merapi ya gunung. Tapi bagi kami orang Jogja, kami tidak memandang itu hanya sekedar gunung. Tapi Gunung Merapi adalah gunung yang memiliki makna filosofis. Karena ada sumbu filosofis. Mulai dari Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, Tugu Palputih, dan kemudian Gunung Merapi. Itu satu garis lurus kalau Bapak Ibu pergi ke Malioboro. Ya. Nah, itu ada satu garis lurus. Dan ini adalah berbicara soal filosofi. Dan kalau di Jogja, Bapak Ibu sekalian, ingat dari Jawa Timur ya tadi ya. Nah, dari Malang ya. Kalau orang Jawa Timur mungkin ketika Gunung Semeru meletus begitu ya, mungkin orang bisa mengatakan, wah gunungnya jeblok begitu ya. Bagi orang Jogja itu nggak bisa mengatakan begitu. Itu rasanya tidak sopan. Mengapa? Karena Gunung Merapi adalah gunung yang memiliki makna bahwa ini adalah punya nilai filosofis. Ini satu kesatuan dengan kehidupan kita. Saya masih teringat betul ketika tahun 2010, ketika erupsi Merapi cukup lama, sekitar 3 bulan, maka Bapak Ibu akan menjumpai banyak spanduk di Jogja. Dan salah satunya adalah spanduk yang berbunyi begini. Apapun yang terjadi, Merapi adalah sahabat kawulo Ngayogyakarta. Nah, itu artinya Bapak Ibu, ini contoh bahwa Gunung Merapi memiliki makna. Nah, demikian pula Gunung Sinai ya. Kalau Bapak Ibu yang pernah melakukan umroh ke sana ke Israel, maka Gunung Sinai memiliki makna. Nah, mengapa? Karena di sini Bapak Ibu sekalian ya, di sana ada perjumpaan antara Allah dengan umat, begitu ya. Dan 10 hukum Allah itu sendiri sebagai alat ya untuk Allah menjadikan, cermati, menjadikan, memelihara, dan bekerja. Terhadap siapa? Terhadap umat. Jadi di Gunung Sinai itulah Allah menjadikan umat Israel sebagai sebuah bangsa pilihan. Melalui pemberian 10 hukum Tuhan. Tapi juga sebetulnya 10 hukum Tuhan ini adalah wujud pemeliharaan umat Israel dari Allah. Tetapi sekaligus juga di sini sebuah penegasan bahwa 10 hukum Allah yang diberikan di Gunung Sinai, di sana Allah bekerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar kata hukum, maka bayangan kita ada sesuatu yang seolah-olah ini menjadi satu yang menekan, sesuatu yang memaksa orang, begitu ya. Tapi cermati, sebetulnya secara teologis, 10 hukum Allah itu merupakan hukum kemerdekaan. Umat Israel dengan diberikan 10 perintah Allah sebetulnya adalah satu undangan untuk menjadi umat yang merdeka. Merdeka dalam pengertian apa? Yang pertama, Bapak Ibu, Allah menampakkan diri serta menyatakan kemuliaannya selaku Allahnya orang Israel. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba cermati ya, kembali kepada perjalanan sejarah. Ketika umat Israel mereka hidup ya di bawah penindasan sebagai budak di Mesir,
Lalu Allah membawa keluar umat Israel keluar dari tanah Mesir. Maka di sanalah Allah mau menyatakan tentang siapa sih dirinya. Nah ya, ini ada penyataan. Tapi sekaligus juga mau menunjukkan tentang kemuliaan Tuhan. Kalau kita coba lihat kembali, apalagi ini ada guru-guru sekolah minggu, bagaimana perjalanan Allah menuntun umat Israel. Maka di sana ada apa yang disebut dengan kemuliaan. Yang kedua, bahwa Allah itu berfirman dan menyatakan kehendaknya berupa hukum. Ya. Nah ini cermati Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman tapi juga menyatakan kehendaknya. Hukum bukan menyangkut soal ini boleh, tidak boleh, ini dosa dan tidak, bukan. Tapi di sana mengandung tentang apa sebetulnya yang Tuhan kehendaki. Ya. Dan ini adalah yang berlaku bagi umatnya. Sama seperti ketika bangsa kita ini merdeka, maka kemudian ada Undang-Undang Dasar 45, itulah yang menolong kita untuk hidup sebagai sebuah komunitas. Demikian pula umat Israel. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, bahwa 10 hukum Allah itu menegaskan bahwa Allah membangkitkan Israel sehingga dengan sukarela menerima status dan kewajibannya selaku umat Tuhan. Jadi hukum Tuhan itu diberikan kepada umat Israel sebetulnya dalam rangka untuk penegasan tentang status. Siapa sih kamu itu? Ya, sama seperti kita sebagai bangsa Indonesia, dengan kita sebagai bangsa Indonesia, maka menegaskan Undang-Undang Dasar 45 menegaskan tentang siapa kita sebagai orang Indonesia, ya, yang hidup di dalam tugas kewajiban sebagai sebuah bangsa untuk mentaati akan hukum di negeri ini. Nah Bapak Ibu sekalian, perjanjian di Gunung Sinai itu perlu coba dilihat Bapak Ibu, bahwa ini adalah berbicara soal penyerahan hukum perjanjian. Kalau dikatakan hukum perjanjian, itu artinya 10 hukum Allah itu di sana meminta akan respon. Artinya perjanjian itu berarti terjadi dalam dua belah pihak, yaitu Allah dan umat Israel. Nah yang menarik Bapak Ibu sekalian, 10 hukum Tuhan itu diberikan tidak langsung jatuh dari langit makbok begitu, enggak. Tapi Allah justru memilih Musa sebagai tokoh lambang, ya, tokoh simbolik di mana Allah memberikan ini. Nah lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama perlu melihat bahwa 10 hukum Tuhan ini juga diberikan sekali lagi sebagai penyataan tapi sekaligus juga firman Tuhan. Jadi ini adalah mau berbicara tentang kehendak Tuhan itu sebetulnya hendak kemana. Lalu sifatnya apa? Cermati Bapak Ibu. Di sini saya katakan bahwa seluruh hukum Tuhan itu diberikan serentak. Hukum yang pertama sampai yang ke-10. Tapi juga berlaku tetap. Coba kita renungkan. Itu diberikan kepada Musa dan kita hidup dengan rentang berapa abad, ya. Dan itu untuk selama-lamanya dan abadi. Saudara-saudara kita di Israel, orang-orang Yahudi masih berpegang kepada 10 hukum Tuhan ini, ya. Nah, 10 hukum Tuhan Bapak Ibu sekalian sebagai hukum perjanjian intinya adalah hesed. Kalau mau coba dilihat di dalam bahasa aslinya Ibrani, maka kata yang diterjemahkan LAI kasih dalam hal ini adalah hesed. Hesed atau kasih ini adalah kasih yang tidak berkesudahan, kasih setia. LAI menerjemahkannya di Mazmur segala itu adalah dengan tulisan kasih setia. Tapi juga hukum Tuhan ini menyangkut atau berisikan soal barakah atau berkat. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita pada malam hari ini diingatkan bahwa 10 hukum Tuhan itu di dalamnya mengandung kasih, tapi sekaligus ini berisikan berkat. Di mana? Ini menyangkut soal hal yang bersifat personal, secara pribadi, tapi juga secara komunal. Coba Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat, misalnya hukum Tuhan. Hukum Tuhan tentang jangan mencuri.
itu kan sebetulnya berbicara tentang kasih, tapi sekaligus juga berkat yang bersifat komunal. Kenapa? Karena membangun soal relasi interpersonal. Untuk membangun kehidupan bersama. Supaya tidak saling mencurigai, tidak merugikan orang lain. Ya. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, bahwa sekali lagi 10 hukum Tuhan itu mengandung kasih setia atau hesed dan juga barakah atau berkat. Nah, jika demikian Bapak Ibu, maka 10 hukum Tuhan, sekali lagi ini saya tegaskan bahwa bukan sekedar boleh atau tidak boleh, melainkan tentang virtue. Apa itu virtue? Virtue adalah nilai-nilai keutamaan. Virtue adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, 10 hukum Tuhan itu berbicara tentang kebajikan, ya, nilai keutamaan. Tapi juga ini menyangkut soal integritas. Janganlah mencuri. Janganlah membunuh. Ini bicara soal integritas. Loyalitas, interdependensi, ketergantungan satu dengan yang lain, tapi juga sekaligus harmoni. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita coba lihat pengkalimatan yang ada, misalnya dibandingkan dalam bahasa Inggris, di sini adalah to my face atau before me, dan kalau saya coba cek di terjemahan NIV, memiliki arti yaitu menjadi oposisi. Jadi sebetulnya ketika Tuhan mengatakan hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan tidak ingin kita itu mengkonfrontasikan, ya, antara ini Tuhan dan ini Tuhan yang lain. Face to face. Tuhan tidak menghendaki itu. Maka Tuhan mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, yang dikehendaki di sini adalah seluruh bakti, ya, hanya kepada Allah. Itu berarti single loyalty, ya. Loyalitas yang hanya satu-satunya. Dan tidak ada prioritas yang lain selain daripada Allah itu sendiri. Next. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, hukum yang kedua. Kalau kita coba cermati Bapak Ibu, hukum yang kedua dikatakan janganlah membuat bagimu patung. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ayat hukum Tuhan yang menurut saya seringkali orang memahami secara hurufiah sehingga menimbulkan kontroversi. Mengapa? Kalau coba dilihat Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan janganlah membuat bagimu patung. Intinya adalah yaitu bagaimana sih mencoba kita seringkali memahaminya, janganlah ini menggambarkan, ya, begitu ya, membuat patung. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal patung, itu berarti berbicara soal seni. Dan seni itu ada 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Di sini ada Bapak Ibu guru sekolah minggu. Saya nggak tahu ya yang di era sekarang ini. Masih ada enggak di GKI perniagaan ini membagikan gambar-gambar begitu? Masih, Bu? Atau sudah tidak? Ada yang masih, ada yang tidak, ya. Saya masih ingat betul ketika saya sekolah minggu, saya senang sekali mengoleksi gambar-gambar. Apalagi banyak waktu itu, ya, ketika saya sekolah minggu, saya mendapatkan gambar-gambar yang nampaknya impor, ya, karena pakai bahasa Inggris begitu, yang di era tahun 70-an Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, itu sebetulnya apa? Itu adalah penggambaran 1 dimensi. Sedangkan 2 dimensi itu adalah diorama. Tapi juga 3 dimensi itu berarti dalam bentuk yang dimensi yang utuh. Seperti salib ini. Salib ini adalah 3 dimensi. Lain dengan diorama. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka yang perlu dicermati, apa artinya dibalik larangan membuat patung? Nah, ini yang menurut saya kita perlu jelas. Orang seringkali salah memahami. Saya itu sejak dari anak-anak sampai saya sudah seusia sekarang, saya jadi dosen, orang masih mengkontroversikan terus gitu ya. Salib ini yang tidak ada korpusnya, tidak ada Yesusnya, itu salibnya Kristen. Kalau salib yang ada Yesusnya, itu salibnya Katolik.
Orang Katolik itu berdosa. Karena apa? Karena masih menyalibkan Yesus. Loh, itu omongan dari mana sih? Tanya pada orang Katolik, tadi saya sudah memperkenalkan, cacik saya itu biarawati loh. Nah, karena kita orang Protestan mengatakan, wah kami enggak, ini kan sudah tidak ada Yesus, Yesus sudah bangkit. Pertanyaan nakal saya, kok Bapak Ibu tahu nek ini salibnya Yesus? Nek salibnya penjahat piye? Lah wong ora ono Yesus ya, ndak ada Yesusnya gimana? Jadi mari kita mencoba melihat ini secara kritis gitu ya. Karena pertanyaan-pertanyaan itu sejak saya masih anak-anak sampai saya di usia sekarang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang seringkali salah memahami tentang patung. Kalau memang kita mau konsekuen, itu artinya di dalam rumah dan di dalam gereja ini pun tidak boleh ada ini dong. Karena ini menyangkut soal 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang seringkali lupakan hal ini. Nah, cermati Bapak Ibu sekalian, kalau memang Tuhan tidak dalam artian tidak boleh ada hal semacam itu, mari gambar-gambar ini. Ini apa Bapak Ibu? Guru sekolah minggu? Gambar apa ini? Iya, ular tembaga. Kenapa kok kemudian malah justru Musa membawa itu? Ini apa sih? Patung kan bodoh? Iya. Terus ini, apa ini? Tabut perjanjian. Loh, tabut perjanjian ini kan benda juga. Orang menghormati loh. Tidak sembarang orang untuk bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Itu artinya ini benda. Nah, sekarang yang menempel ini. Ini. Pakaian effort ini, coba ini kan berbagai macam. Kalau Bapak Ibu ini, ya saya ini kecil-kecil ya. Ada aturannya bahkan itu banyak sekali. Apalagi pendeta GKI, ya Bu Pendeta. Kalau nggak gede, kono kuning, tak pikir emas boleh kuningan ya toh. Jadi itu apa? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita perlu mencoba mengkritisi ini secara dewasa, secara iman. Sejarah gereja mencatat menurut saya yang perlu kita tahu. Abad ke-8 terjadi sejarah kelam apa yang disebut dengan ikonoklastik era. Mengapa? Karena waktu itu penghancuran ikon atau ikon-ikon Bizantium, yaitu gereja Ortodoks. Ini loh Bapak Ibu, ini sejarah kelam gereja. Sehingga banyak sekali ikon-ikon itu dihancurkan. Lihat ini, gereja salibnya dirubuhkan. Lalu di gereja-gereja Katolik waktu itu, gereja waktu itu masih hanya satu kan, begitu. Dan semuanya dibakari. Ini sejarah kelam gereja. Kalau Bapak Ibu pergi ke Austria, masih bisa menjumpai gereja-gereja yang dioramanya ada tapi wajah hilang semua. Ini adalah sejarah kelam gereja yang salah kaprah memahami hukum tentang janganlah membuat patung. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita seringkali itu ngomong tetapi tidak memahami. Ya. Kalau kita mungkin sebagai orang-orang Protestan yang gereja kita nggak ada patung Yesusnya dan patung Bunda Marianya, lalu kita mengatakan, wah orang Katolik itu menyembah patung, hati-hati loh, diuncali sandal Anda. Orang Katolik nggak pernah menyembah patung. Nah, yang perlu misalnya, apalagi kalau Bapak Ibu pergi ke gereja Ortodoks, Bapak Ibu, saya seringkali membawa mahasiswa saya kalau di mata kuliah ibadah umat atau liturgi, saya ajak mahasiswa saya pergi misa di gereja Katolik Ganjuran di Bantul yang Yesusnya Yesus Raja Jawa. Saya bawa mahasiswa saya kebaktian di gereja Ortodoks. Saya bawa ke gereja GBI begitu. Nah, supaya mahasiswa terbuka tentang liturgi. Bapak Ibu, gereja Ortodoks itu memiliki kekhasan terhadap ikon. Contoh, ini yang mumpung ada mimbar yang bentuknya mirip. Ibaratnya gini, kalau anggaplah ini pintu masuk dan di sana mimbarnya. Di gereja Ortodoks, persis setelah pintu ini kita masuk, maka di mimbar kecil semacam ini, di sini terletak sebuah ikon. Setiap orang Ortodoks sebelum masuk gereja,
dia akan mencium ikon itu. Apa artinya ini? Kita nggak bisa dengan cepat mengatakan, wah gereja ortodoks ini memberhal. Oh Bapak Ibu hati-hati. Gereja ortodoks itu memiliki apa yang disebut dengan keyakinan proses hipostasis. Hipostasis itu adalah perjumpaan antara dimensi ilahi dengan manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikon yang dicium itu adalah jendela, window into heaven. Jadi gereja orang-orang ortodoks tidak pernah kemudian melihat ikon sebagai ikon saja. Tapi itu sebagai dimensi perjumpaan dengan Tuhan. Saya tarik di gedung ini loh. Kenapa sih pakai ada salib ya? Tidak usah. Salib ini ditaruh di sini tujuannya apa, Bapak Ibu majelis? Supaya orang yang kebaktian di sini sadar ini bukan ruangan aula, bukan gedung biskup. Jadi kalau masuk gereja, ya bersikaplah masuk gereja langsung diem berdoa. Orang ngecipris gitu ya ngomong begitu kan. Karena apa? Karena kita diingatkan ini loh, kita ini masuk ke dalam gedung gereja untuk beribadah. Ini kan tidak berbicara soal kayunya. Ini kan berbicara tentang kasih Allah di dalam Kristus. Nah demikian pula saudara kita dari gereja ortodoks. Nah Bapak Ibu, menurut saya hukum Tuhan terkait dengan patung, menurut saya kita perlu memahami ini supaya kita betul-betul tahu begitu ya, sehingga kita tidak terlalu cepat untuk dihakimi dan menghakimi. Ketika saya masih menjadi pendeta di GKMI Pati, di pastori saya dan masih saya bawa sampai di Jogja, saya punya patung Yesus yang tinggi segini. Ada seorang pendeta senior saya yang datang ketika masuk pas saya, loh Steph, kowe iku Katolik po? Saya malah bingung begitu loh. Lah aku ya pendeta ya begitu kan. Hanya karena saya memiliki patung dan itu saya letakkan di ruang tamu pastori saya. Lah mosok pastori ini pendeta isine Lady Gaga begitu ya. Kan ya enggak pas toh ya. Karena patung Yesus kok ya ditakokno itu loh. Itu kalau ditanyakan itu kan bagi saya kan aneh begitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, apakah memang Allah itu tidak memiliki gambaran? Kalau kita memperdebatkan itu. Nah Bapak Ibu sekalian cermati, di Kejadian ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Penulis kitab Kejadian menjelaskan bahwa berbicara soal Allah dan berbicara soal penggambaran, bagaimana mengekspresikan, ya, karena manusia punya keterbatasan untuk memahami. Oleh sebab itu apa maksudnya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah ini yang menurut saya menjadi menarik, karena ada kaitannya dengan hukum yang pertama tadi, yaitu tentang siapa, apa wujudnya, apakah selalu berupa benda, bisa berupa persepsi atau konsep tidak. Bapak Ibu, kalau dikatakan janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa bayangannya selalu benda? Di sini ada anak-anak muda ya. Bisa enggak Tuhan itu yang kita ciptakan menurut pemikiran kita sendiri? Bisa. Menurut persepsi kita sendiri. Sebagai pendeta jemaat kan kadang-kadang juga berjumpa atau ada jemaat. Menurut saya Pak, Bu Pendeta, Tuhan itu begini. Loh kok iso? Kok bisa? Itu kan karena persepsi kita sendiri. Kita seringkali justru melakukan tirani, melakukan pemenjaraan terhadap Tuhan. Kita tidak pernah membiarkan Tuhan menjadi dirinya sendiri. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di sini menjadi penting bahwa jangan ada padamu Allah lain, itu bisa jadi Tuhan menurut gambaran kita sendiri. Ya. Nah, berhala ada sesuatu yang kita cintai melebihi Tuhan. Kalau ya manusia butuh duit ya. Manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Tapi ketika harta itu menjadi berhala, yaitu ketika kita mencintainya melebihi dari Tuhan. Kedudukan, jabatan, orang bisa memberhalakan itu.
Nah, dari sini Bapak Ibu kiranya menjadi semakin jelas. Karena ingat bahwa Tuhan ada Tuhan yang cemburu. Next. Nah, sekarang kita masuk ke hukum yang ketiga. Nah, Bapak Ibu sekalian, di hukum yang ketiga dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hukum yang ketiga ini perlu dipahami dalam konteks, ya. Konteksnya apa? Yaitu Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan orang-orang Yahudi, maka Tuhan yang diterjemahkan oleh LAI itu dari kata Yahweh, itu ada Tuhan yang memiliki kebesaran dari sifatnya hesed, yaitu kasih setia itu. Jadi Yahweh adalah Allah yang memiliki kebesaran dalam cinta. Nah, justru karena kebesaran akan cinta itulah umat Israel merasa tidak pantas untuk menyebut langsung namanya. Maka sebutannya apa? Yaitu Adonai. Maka Bapak Ibu, bagi yang suka kuliah teologi, ya, mungkin Bu Pendeta juga ingat bahwa ketika membaca tulisan Yahweh kan tidak dibaca Yahweh, karena ini berbicara dibacanya mesti Adonai. Karena itu adalah ungkapan rasa hormat. Bapak Ibu, sekali lagi contoh, saya dari Jogja. Jogja itu kan dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono, dan yang sekarang ada yang ke-9. Orang kalau berjumpa dengan Sultan tidak akan mengatakan, bagaimana Bapak Sultan? Tidak. Panggilannya pasti Ngarso Dalem. Ngarso Dalem. Itu ada sapaan hormat kepada Sultan sebagai raja. Nah, demikian pula sebutan Adonai di sini. Itu ada dalam rangka justru menghargai akan kebesaran Tuhan itu. Nah, jikalau demikian ini adalah hukum yang ketiga Bapak Ibu, maka refleksinya apa? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Hidup ini adalah sebuah pesiaran yang tidak bisa diprediksikan dan dikontrol oleh keterbatasan manusia. Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan memberikan 10 hukum Tuhan, itu tujuannya tak lain adalah supaya manusia itu di dalam perjalanan hidupnya, umat Israel, kita boleh dituntun oleh virtue atau nilai-nilai keutamaan kebajikan yang terkandung di dalam 10 hukum Tuhan. Mengapa? Karena manusia itu terbatas. Sekarang bisa setia, sekarang bisa tidak mencuri, sekarang tidak selingkuh, ya. Maka jangan mengingini istri dan sebagainya orang lain begitu. Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian bahwa hidup ini adalah pesiarahan dan manusia punya keterbatasan. Maka 10 perintah Allah menolong kita untuk bagaimana kita memahami realitas ini. Yang kedua Bapak Ibu, kita perlu ingat ada pepatah yang mengatakan ada langit di atas langit. Itu artinya bahwa Allah sebagai penguasa kehidupan. Kita tuh seringkali kan, apalagi dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kita seringkali lupa bahwa ingat loh, ada langit di atas langit. Ada Tuhan di atas segala yang bisa kita prediksikan, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita buat. Tetapi ada Tuhan yang sebagai penguasa kehidupan kita. Nah, ini yang menurut saya perlu kita bersama-sama cermati. Saya yakin dalam kehidupan kita Bapak Ibu, dalam pergaulan kita, pengenalan kita pada Tuhan, tentunya kita banyak memiliki pengalaman-pengalaman ini ya. Bahwa Allah itu ternyata adalah penguasa kehidupan. Saya rasa ada banyak hal ya. Realitas dalam kehidupan kita masing-masing. Contoh yang yang banyak dialami misalnya. Saya ingat betul ketua majelis gereja saya di GKI Pati sebelum pandemi, saya mendengar kabar kalau beliaunya sebagai seorang dokter waktu mau pergi praktek ke Kota Kudus sore hari itu mengalami kecelakaan di luar kota Pati. Dan kalau dilihat dari mobilnya, maka semestinya sudah
meninggal. Tapi yang luar biasa di luar nalar. Mobil yang sudah berguling 3 kali dan bahkan menyeberangi jalur. Pak dokter ini bisa keluar itu dari mobil itu dan tidak luka sama sekali. Coba kalau dinalar kan tidak nalar. Nah itu artinya Bapak Ibu kita diingatkan. Ingat bahwa ada Allah ya sebagai penguasa kehidupan kita. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah kita perlu terbuka terhadap gambaran Tuhan yang melampaui gambaran yang kita pahami. Bapak Ibu sekalian, saya rasa hidup percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus bukan hanya sekedar Tuhan yang bisa kita deskripsikan, yang bisa kita jelaskan, yang bisa dikhotbahkan oleh pendeta atau oleh penatua, tidak. Atau yang bisa diajarkan di sekolah minggu, yang bisa kita pahami dalam PA, tidak. Tapi juga Allah itu melampaui segala gambaran yang kita pahami. Sebetulnya 10 hukum Tuhan mengingatkan kita bahwa ternyata kita perlu menyadari gambaran kita, pemahaman kita tentang siapa Allah itu memiliki keterbatasan. Dan yang berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah bahwa 10 hukum Tuhan. Sekali lagi saya menggarisbawahi ini bukan masalah soal boleh atau tidak boleh, ini dosa atau tidak dosa, melainkan merupakan pranata untuk mendapatkan hak dan kewajiban sebagai umat. Jadi sebetulnya hukum Tuhan, 10 hukum Tuhan itu sebagai dalam rangka untuk menjamin hak dan kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Sama seperti Undang-Undang 45 atau undang-undang yang lain di negara ini. Ya, ini untuk membangun kehidupan kebersamaan kita sebagai komunitas umat Allah. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa kenapa di dalam tradisi orang-orang Yahudi sampai hari ini tidak menyapa Tuhan dengan sapaan langsung Yahweh, tetapi Adonai, itu dalam rangka respect. Tadi juga saya memberikan contoh, lalu gimana kalau ini ditarik ke sini? Saya memberikan contoh tadi, kalau di Jogja, terhadap Sultan orang tidak akan menyebut langsung nama Sultan. Hamengkubuwono begitu, Bapak Hamengkubuwono kan enggak. Tapi selalu mengatakan ngarso dalem. Nah itu dalam rangka menghormati. Nah itu artinya bahwa ini kan mengajak kepada setiap kita untuk menghargai akan Tuhan. Nah penghargaan, penghormatan ini kan tidak bisa dilepaskan dari sifat Allah. Yaitu yang hesed tadi. Kasih setia. Nah itu artinya Ibu, tentunya hukum yang ketiga ini menolong kita untuk kita tidak membuat main-main ya Tuhan itu. Maka misalnya kenapa dalam kekristenan tidak boleh mengucapkan sumpah? Ya, coba dilihat. Kan tidak. Kristen Katolik itu kalau ada pengambilan sumpah janji kan tidak sumpah. Saya berjanji kan begitu. Nah, karena memang kita tidak boleh bersumpah. Lah orang boleh bersumpah tapi ternyata korupsi 8 triliun. Nah, ya, atau yang lagi viral. Nah, itu Bu, itu kan padahal sudah berjanji atas nama Tuhan. Nah, kita diingatkan tidak mempermainkan Tuhan di sana. Tapi kalau Ibu bertanya tentang ketika orang mengatakan ya Tuhan begitu, ya kalau itu ada ekspresi sebagai sebuah relasi keterkejutan bersama dengan Tuhan dan mencoba ya tidak apa-apa. Asalkan itu bukan dalam rangka untuk melecehkan, saya rasa itu. Apakah ini cukup menjawab Ibu, menjadi jelas? Bahwa ini tidak terlewatkan? Oke. Tapi kalau misalnya dikit-dikit orang, ya Tuhan itu kayak orang latah gitu gimana tuh? Iya. Seperti saya ya. Ini soalnya saya suka gitu Pak. Ya, saya kok sekali lagi Bu, ini kan bukan masalah boleh dan tidak boleh ya. Tetapi saya tidak begitu suka dengan masalah ini. Selalu mengatakan boleh, tidak boleh begitu ya. Saya kok hidup beriman kok jadinya kok kayak banyak ranjo-ranjo begitu ya. Tapi kita sendiri kembali kepada hakikatnya ya Bu. Hakikatnya kenapa sih kita mengucapkan itu? Nah, saya justru mengembalikan kepada diksi yang Ibu pilih, yaitu tadi latah.
Ya toh. Nah, makanya itu Bu, ini kan bicara soal latah ya. Berarti kan ketika itu yes, begitu Ibu. Iya. Menurut saya tidak. Tadi dari awal saya mengatakan perlu dilihat 10 hukum Allah, jangan masalah soal apa. Ya. Boleh tidak boleh, dosa dan tidak. Menurut saya seperti itu, hasetnya jadi hilang. Kasih setianya itu jadi hilang ya. Mari yang lain mungkin. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Bentar kok. Loh ya Pak, kan kita perlu melihat dong Pak. Tembok ratapan itu kan menjadi bagian Pak perjalanan sejarah umat Yahudi, ya, sehingga orang tidak bisa kemudian meremehkan begitu saja ya, gitu. Karena itu kan perjalanan iman Pak, ya, merefleksikan, tapi sekaligus juga menjadi doa, begitu kan. Ya, namun dalam hal ini kan dikatakan jelas bahwa setelah Tuhan Yesus lahir, terus di perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus lahir, terus di perjanjian baru berarti kan sebenarnya Tuhan Yesus lah sebagai perantara antara kita dengan Allah gitu kan. Nah, tapi di sana mereka gereja ortodok dengan tembok ratapannya meratapi masih apa kita bilang ikon atau mengagungkan, karena di situ kan memang dikatakan sebagai masih ada keilahian kasih situ. Kita sebagai orang Kristen yang memang percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai perantara antara kita dengan Allah, sedemikian yang kita percayai sesuai dengan Alkitab kan, perjanjian baru gitu kan. Tapi mereka sampai sekarang di sana ortodok masih percaya masih meratapi sebagai keilahian, berarti mereka juga nggak percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Nah, saya mau meluruskan Pak, tembok ratapan bukan gereja ortodoks. Tembok ratapan adalah agama Yahudi. Dan perlu coba dilihat bahwa tembok ratapan, ketika orang berdoa di tembok ratapan dengan mereka memegang, lalu kemudian biasanya mereka juga menyelipkan akan permohonan, itu kan mereka merefleksikan apa yang dilakukan nenek moyang. Dan apakah orang-orang Yahudi yang berdoa di tembok ratapan ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah? Justru mereka percaya kepada Allah, kepada Yahweh. Oh Pak, saya rasa kalau kita sebagai orang Kristen kan tidak harus kemudian melakukan ritus di tembok ratapan Pak. Iya, kan begitu Pak ya. Nah itu yang perlu. Nah yang perlu digarisbawahi justru apa yang Bapak tadi sampaikan adalah ingat bahwa kalau kita meyakini mengimani Yesus, ya Yesus itu kan ikon itu sendiri. Yesus itu kan gambar Allah itu sendiri. Ya toh? Nah itu. Apakah ini cukup menjawab Bapak? Oke. Ada yang lain? Oke, ada lagi yang lain? Silakan Pak. Ya, ini kan memang di hukum kasih itu, seluruh hukum itu menjadi cantolannya adalah mengenai kasih tadi, yang mengenai hesed itu. Apakah ini menjadi sesuatu yang relatif malahan? Karena kan kasih itu kan perasaan. Perasaan itu menjadi sesuatu yang lebih yang relatif. Bagaimana itu menempatkan ke 10 hukum itu yang tetap masih berlaku dengan relativitas itu Pak? Nah tergantung persepsinya ya Pak. Karena bicara soal hesed, itu bukan berbicara tentang Allah yang ketika menjumpai manusia bersalah, lalu kemudian ada punishment yang selesai hidupmu. Kan tidak begitu. Iya betul, Nah, makanya Pak. Jadi tergantung kita memahaminya ya Pak. Apakah kemudian kita mengatakan kalau begitu kan jadinya relatif. Menurut saya, bukankah kasih yang Tuhan juga Yesus ajarkan ada kasih yang tidak kemudian menjadi kaku, hitam putih. Tetapi kasih yang tetap memberikan peluang. Contoh, ketika Yesus menjumpai perempuan yang berzinah, kan jelas Yesus berbeda pandangannya dengan orang-orang Farisi Saduki. Karena itu wajar dan boleh dirajam dengan batu sampai mati. Itu sah. Tapi Yesus kan melihat dimensi manusianya. Dengan mengatakan, oke, pergilah dan jangan perbuat itu lagi. Itu artinya bahwa
kasih hesed tadi, kasih setia itu tetap memberikan kesempatan. Kalau kamu jatuh, oke. Tapi Pak, saya mengerti Pak pertanyaan Bapak. Nah ada orang lalu kemudian Pak, lah kok ini kepleset. Iku bukan karena kepleset, kayak meleset no dirimu sendiri. Iku jarak itu segini Pak. Sengaja. Menurut saya malah itu mempermainkan Tuhan. Lu ada loh Pak orang yang seperti itu. Kadang-kadang jengkel saya kok. Nah ngono kok, maaf saya pakai bahasa Indonesia Jawa terus ya ini di Jakarta. Soalnya jengkel jadi bahasa Jawa terus Pak. Nah jadi begitu ya Pak ya, jadi tidak bisa. Semoga ini menjawab ya Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Pak Warto. Iya Pak, tentang tadi Gunung Sinai yang memang sangat dihormati oleh orang Israel. Bahkan memang ada semacam larangan siapa yang berani naik begitu ya mereka akan dihukum dengan hukuman mati. Satu sisi ini memang Tuhan membangun satu persepsi yang sangat kuat tentang kudusnya Gunung Sinai. Yang kelak memang itu dipelihara oleh orang Israel, mereka sangat menghormati, bahkan menjadi sebuah tempat yang dirasa Tuhan ada di sana. Tadi sampai Elia pun dari tempat yang jauh begitu ya, 40 hari dia berjalan sampai di sana untuk bertemu dengan Tuhan. Demikian juga halnya dengan Bait Allah, yang juga sangat dihormati oleh orang Israel. Sampai sekarang juga kita di masa ini ya sangat menghormati tentang gereja, ya ibadah yang dianggap kudus, katakanlah sah itu ya di gereja. Kalau yang di rumah itu dianggapnya enggak, kurang kudus dan kurang sah gitu ya. Ini masih muncul ya yang lebih istilahnya ya lebih komplit lengkap ya di gereja. Ini gimana ya Pak memahami ini supaya kita mungkin tidak lagi terjebak dengan tempat. Karena juga Tuhan kan tidak pernah meminta supaya Daud Salomo membangun rumah bagi dia. Karena ya alam ini adalah tempat dia, semesta ini ada tempat kediaman dia dan harusnya orang bisa beribadah dimanapun begitu. Bukan hanya di Bait Allah, bukan hanya di Yerusalem, tapi orang bisa beribadah ya dengan seperti yang Tuhan Yesus minta ya, beribadah dari hati, dari roh, dalam kebenaran begitu. Maksudnya apakah kita masih berupaya terus akan membawa orang ke gereja ataukah boleh? Ya sudah, sekarang semuanya pilihan. Kalau mau beribadah di rumah ya hayu. Yang penting mungkin apa yang perlu dipersiapkan atau ya harus kembali ke gereja begitu. Terima kasih. Saya sebetulnya bersyukur dengan adanya pandemi. Mengapa? Karena pandemi membawa kita untuk mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa di dunia ini dari apa yang ada menjadi tidak ada dan menjadi ada kembali. Kenapa saya katakan bahwa saya bersyukur dengan pandemi? Karena ini mengajak kita untuk mencoba melihat kembali hakikat membangun relasi iman itu seperti apa. Orang seringkali kupingnya jadi merah ketika dikatakan bangsa Indonesia ada bangsa yang mabuk agama. Dan menurut saya iya, saya setuju. Saya termasuk orang yang mengatakan bangsa Indonesia ada bangsa yang mabuk agama, apapun agamanya, termasuk kita Kristen. Pandemi menurut saya mengajak kita untuk berpikir kembali, merefleksikan kembali. Coba diingat, ketika awal pandemi semua gereja itu gagap, betul? Saya yakin gereja GKI Perniagaan meskipun ini gereja tua, tadi sudah saya lihat fotonya di konsistori. Ketika pandemi gagap, bagaimana harus live streaming begitu ya. Apalagi saya dosen liturgi. Saya jengkel ketika melihat awal-awal pandemi itu pendetanya berdiri di samping mimbar sama sekali tidak membawa aura ibadah. Karena apa? Gereja gagap. Majelis bingung untuk menyediakan peralatan. Lalu ibadah mesti harus bagaimana? Dipersingkat dan sebagainya. Tapi ketika pandemi ini sudah berangsur-angsur menjadi endemi, gereja kembali gagap.
Pertanyaannya waktu itu, misalnya satu gereja GKJ di Ungaran mengundang saya untuk webinar tentang peribadatan. Ini gimana kalau begitu? Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Apakah akan kita pertahankan yang live streamingnya atau tidak? Gereja ternyata kembali gagal. Pertanyaan Bapak, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian memahami dalam konteks sejarah. Jadi begini Bapak Ibu. Kita ini kan semua sedang ada dalam doa novena ya. Novena kan dari 9 ya. Kita mengadakan seri doa ini. Jadi istilah novena itu tidak hanya milik Katolik begitu ya. Kan novena itu artinya 9. Kita selama 9 hari mengadakan doa ini. Nah, sebagaimana yang dikatakan yang diminta Yesus kepada para murid begitu untuk menantikan Roh Kudus. Nah, ketika gereja berdiri sejak Pentakosta dan waktu itu tentunya menghadapi tantangan dengan orang-orang Yahudi. Tapi lihat, dalam perjalanannya sampai dari abad 1 sampai dengan abad yang ketiga, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah orang-orang pengikut Yesus beribadah di katakombe. Katakombe adalah gua-gua yang di sana dipakai sebagai tempat untuk beribadah dengan cara sembunyi. Untuk tahu bahwa itu adalah guanya orang Kristen dan guanya bukan orang Kristen, itu ditandai dengan apa? Ini loh, seperti yang di kalung saya ini. Tahu Bapak Ibu, ini apa? Bu, apa ini? Gambar apa? Apa Bu? Ikan. Ektos. Jadi ini bukan karena saya dari Jepara, ini ikan gereh, enggak loh ini. Ini adalah ektos itu ya. Iya ya. Nah, itu mau mengingatkan bahwa oh ini guanya orang Kristen sehingga orang tidak salah masuk. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan martyrdom. Itu abad 1 sampai abad 3. Orang Kristen beribadah dengan cara bersembunyi. Tetapi ketika Kaisar Konstantinus Agung bertobat menjadi Kristen, ya, maka kemudian sejak dari abad yang ketiga itu, gereja yang semula ada di bawah-bawah tanah, lalu kemudian muncul keluar dengan cara membangun basilika-basilika, katedral-katedral dengan menara-menara yang tinggi. Saat itu sebenarnya sudah terjadi perubahan. Ingat, ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir, apa yang dilakukan? Tuhan mendatangi rumah orang untuk mengadakan perjamuan. Tapi sebaliknya ketika kekristenan berkembang dan gereja muncul di mana-mana, maka umat yang datang menjumpai Tuhan. Itu Bapak Ibu sebetulnya kalau kita lihat ya, apa perubahannya? Tuhan mendatangi keluarga, tapi kemudian kita umat Kristen, keluarga-keluarga yang mendatangi rumah Tuhan. Nah sekarang kan konteks pandemi dan pasca pandemi. Lalu gimana sah dan tidaknya kebaktian kita? Apakah perlu salah satu atau dua-duanya? Menurut saya kalau pertanyaannya praktis, menurut saya perlu dua-duanya. Kita hidup di era yang menurut saya adalah tidak bisa mengabaikan tentang teknologi, ya. Tapi lebih daripada itu, tentunya saya sebagai seorang pendeta teolog melihat bahwa hakikat ibadah itu apa. Tetapi jangan kemudian pertanyaannya Bapak dan Ibu, Pak nek gitu enggak usah ke gereja aja sudah. Loh menurut saya kok nek Anda bertanya seperti itu Anda lupa. Gereja sebagai sebuah komuno. Komuno itu artinya adalah berbagi. Kita membangun kehidupan komunitas. Yang perlu dilakukan adalah justru bagaimana sih adanya alternatif, adanya ruang untuk orang boleh beribadah di gereja atau melalui live streaming. Nah ini yang menurut saya orang perlu untuk dibangun ya pemahaman yang lebih terbuka. Begitulah Bapak. Apakah ini cukup menjawab Bapak? Oke, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur jikalau pada malam hari ini kami boleh belajar memahami tentang 10 hukum Tuhan
akan makna dan maksud Engkau memberikan. Dan kami boleh belajar tentang hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ketiga. Ya Tuhan, besok kami akan belajar, melanjutkan pelajaran kami, pemahaman kami tentang hukum yang keempat, yaitu tentang Sabat. Maka ya Tuhan, tolonglah kami, kiranya Engkau berkenan memberkati akan setiap kami, sehingga melalui akan seri 2 ini, maka iman kami kepada Engkau ya Yesus akan boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami hendak meninggalkan tempat ini ke tempat kami masing-masing, kiranya Engkau berkenan memberkati setiap kami, dan biarlah Tuhan kasih setiamu, hesed, akan menyertai kehidupan kami dari malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Tuhan. Amin.